we are able to gather virtually for the third info session of the English Literature Program at Dia Nusantara University. Today, we are privileged to welcome Miss Melly and Miss Indah Julie as the guest speakers of our webinar today. The topic of today's lecture is Info Session 3 on Sunday, June 28, 2026. I would like to welcome honorable guest Mr. Todo Siboya, SPD Hum, as the head of the English Literature Program di Nusantara University and the moderator of this event, and Mrs. Irma Rahmawati, SSMS, as the teaching faculty of English Literature Program di Nusantara University, as well as our respected faculty members, lecturers, and participants whom I cannot mention individually. We sincerely thank our distinguished speakers for gracefully sharing their time and knowledge with the students of Indian Santara University. We also extend our gratitude to all participants for joining this regular guest lecture program. We hope that together we may gain valuable insights from every webinar we organized. To commence today's event, let us listen to the opening remarks from the head of the English Literature Program, Diana Santara University, Mr. Todo Siboya, SPDM Home, who will also officially open today's guest lecture. Mr. Todo, the time is yours. Ya, thank you Olivia. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Acara hari ini adalah acara di mana kita menghadirkan alumni-alumni Prodi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara yang telah berkiprah ya di dunia kerja, dan acara ini kami lakukan untuk memperkenalkan Prodi Sastra kepada masyarakat luas dan juga bagi masyarakat luas untuk mengetahui apa yang telah menjadi dari alumni-alumni kami ini, kira-kira apa yang telah dilakukan dan bagaimana pengaruh kuliah di Undira ini membantu alumni dalam kegiatan profesional mereka. Dan pada hari ini kita mendapatkan kehormatan di mana ada dua alumni yang hadir, yaitu Meli serta Indah Julie yang telah wisuda tahun 2025. Jadi sekarang mereka sudah 1 tahun nih setelah wisuda, 1 tahun menekuni dunia profesional, dan di sini masyarakat serta mahasiswa sastra Inggris Undira bisa mendengarkan langsung dari kedua alumni tercinta ini tentang apa yang mereka sudah lakukan dengan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari di Undira dan tips-tips kehidupan profesional yang bisa dipelajari untuk mahasiswa ya yang sekarang masih kuliah. Mungkin bisa dapat tips-tips berharga dari Meli dan Indah Julie tentang hal-hal apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja profesional setelah lulus nanti. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada MC Olivia. Thank you, Mr. Todo. We now proceed to the main sessions with today's honorable guest, presentation by Miss Melly and Miss Indah. I would like also to invite Mr. Todo, who will serve as the moderator for today's session. To lead the proceedings, Mr. Todo, you may proceed with the session. Terima kasih, Olivia. Oke, jadi kita sudah masuk di acara utama. Dan di acara ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Meli serta Indah Julie tentang pengalaman mereka bekerja 1 tahun setelah wisuda dari Prodi Sastra Inggris Undira. Nah, Meli serta Indah Julie kebetulan saya kenal karena saya pernah mengajar mereka. Meli berasal dari kampus Tanjung Duren, angkatan 2021. Indah Julie juga angkatan 2021 dari kampus Cibubur. Jadi waktu mereka kuliah dulu itu masih kondisinya pandemi ya. Jadi
2 semester itu masih kuliah online, kemudian di semester 3 mereka sudah mulai menjalani perkuliahan tatap muka. Nah, Meli sendiri saya tahu adalah mantan ketua Hima, ya. Jadi Meli ini orang ketiga yang jadi ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris, 1 periode menjadi ketua Hima. Indah Juli juga adalah wakil ketua Hima. Jadi pas banget ya, pembicara kita hari ini dulu sama-sama pengurus ya, sama-sama dewan pengurus Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Kemudian setelah 1 periode di Hima, Meli jadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, dan di sela-sela kesibukan kuliah serta berorganisasi, Meli sempat juga menjadi ikut kuliah MSIB ya waktu itu ya Meli, kuliah MSIB waktu semester 5, lulus seleksi untuk magang kuliah bersertifikat ya. Iya betul, Sir. Di PT Amati, kemudian punya 2 publikasi di jurnal ilmiah. Nah, Indah Juli sendiri jadi wakil ketua 1 periode, tapi juga punya banyak kegiatan kemahasiswaan yang lain, dan juga punya publikasi di jurnal ilmiah. Jadi hari ini kita akan dengar langsung dari Meli serta Indah Juli tentang bagaimana kuliah selama 4 tahun di Undira ini berpengaruh atau membantu mereka dalam kegiatan di dunia profesional. Nah, mungkin kita akan dengarkan dulu dari Meli ya, pemaparan dari Meli sekitar 20 menit, dan setelah itu dilanjutkan dengan Indah Juli juga sekitar 20 menit. Nanti setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Para peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Meli atau Indah Juli. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pemaparan mereka berdua. Baik, Meli, kira-kira sudah siapkan presentasi? Udah, Sir. Sudah. Iya. Meli sendiri yang mau operasikan? Iya, betul. Oke, baik. Kalau gitu saya persilakan kepada Meli untuk share screen. Oke, Sir. Izin ya, Sir, pakai bahasa Indonesia. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi selamat siang menuju sore ya teman-teman. Perkenalin, nama saya Meli. Seperti yang diperkenalin sama Sir Todo, aku itu lulusan Undira yang dari tahun lalu sih ya. Dan aku itu sendiri sempat ikut organisasi juga bareng sama Indah Juliarti juga. Dia wakil dan saya ketua untuk BEM Sastra Inggris. Nah, saat ini aku akan melakukan presentasi. Judulnya itu Life Through English Literature. Jadi di sini aku mau mempresentasikan gimana hidup dalam setelah kamu kelar sastra Inggris dan kenapa kamu harus milih jurusan sastra Inggris. Oke, jadi aku lanjut. Ini sekilas brief profile aku aja. Jadi dulu itu aku juga pernah kerja dan ada working experience juga di Tanah Abang untuk administrator online. Jadi aku bukan buka sih, tapi aku kerja sebagai administrator di sebuah online shop Tanah Abang yang mungkin cukup gede juga waktu itu pada masanya sekitar tahun 2015-an. Nah, sembari aku kerja itu aku juga ngerangkup jadi reporter.
Nah, di sini nggak cuma aku, Keskup itu adalah sebuah nama yang apa ya? Aku bikin sendiri gitu, bareng sepupu aku. Jadi kita nge-report konser-konser Korea gitu. Ya itu lumayan mengasihkan juga, karena aku juga sempat kayak ngeliput BTS dan ngelihat mereka dari dekat secara langsung juga. Dan nggak cuma itu, ada banyak juga idol-idol lain yang pernah aku liput, rata-rata idol yang dari second generation. Tapi sekarang udah enggak, karena hidup harus terus berlanjut. Setelah aku lulus dari Sasing ini, aku juga sempat kerja jadi translator selama sebulan. Di situ aku kayak magang di Frestopos, jadi aku nge-translate film-film dari Netflix juga, belajar cara men-translate dan sebagainya. Dan itu aku juga lumayan dapet banyak hal-hal yang sebelumnya belum aku dapetin juga. Dan kalau untuk saat ini aku juga entrepreneurship juga sih sendiri di rumah, karena aku juga ada usaha embroidery, dan itu sampai sekarang juga sih. Dan saat ini aku juga sedang lagi berfokus untuk membuat buku. Jadi aku pengen bikin biografi tentang hidup aku. Terus aku nggak cuman itu aja, aku juga sekarang fokus buat belajar 3 bahasa, yaitu bahasa Jepang, Mandarin, sama Jerman. Yang aku emang sebelum masuk ke Sasing ini aku juga menggeluti juga tuh bahasa Jerman. Nah, itu adalah sedikit brief profile dari aku dan work experience yang pernah aku lakuin. Kemudian background dan skill, English literature. Jadi selama masuk di prodi sastra Inggris ini, program ini tuh benar-benar ngebentuk karakter aku dan ngembangin skill aku banget yang aku miliki sekarang. Salah satu contohnya itu manajemen waktu, yang aku benar-benar aku kayak bangga banget sih, karena selama aku kuliah itu aku orangnya jadi kayak benar-benar teratur. Gak hanya teratur, aku juga tiba-tiba bisa berubah jadi kayak anak yang benar-benar ambis. Ya, jadi kayak setiap mata kuliah itu ya, kalau udah kelar tuh pasti ada kan gitu dosennya nanya, any question? Ya, dan yang paling sering nanyain itu, ngangkat tangan buat nanya itu aku terus di setiap kelas. Jadi kayak menurut aku program Sasing ini keren banget, karena dosen-dosennya sendiri juga kayak wawasannya luas banget, dan setiap pertanyaan yang aku tanyain itu selalu dijawab dan aku dapetin jawabannya. Jadi English literature ini benar-benar keren banget, dan kalian harus banget buat masuk ke prodi Sasing ini. Gak hanya itu, prodi Sasing ini juga kayak nambah wawasan aku dan juga nambah koneksi aku. Kayak aku kan sebelumnya kuliahnya di Tanjung Duren dan online terus, tapi aku juga sempat ngeorganisasi juga kan, jadi BEM. Nah, di situ aku juga ketemu teman-teman baru yang aku nggak kenal itu dari semester yang lebih muda dari aku lah, pokoknya adik tingkat gitu. Nah, aku jadi ketemu banyak teman. Terus ya pokoknya aku jadi kayak nemuin orang-orang yang benar-benar keren banget, gak cuman dari prodi Sasing, tapi juga karena aku masuk BEM juga, ikut organisasi, aku nemu orang-orang keren dari program studi lain di Undira, yang dimana dari situ aku juga belajar gitu loh, kayak dari mereka, karena mereka juga orangnya asik juga, dan
ya nambah koneksi juga lah intinya. Dan beberapa skill yang aku dapetin di program sastra Inggris ini itu adalah manajemen waktu, kreativitas, critical thinking, pemikiran kritis ya, terus skill berbahasa Inggris kita, dan skill menganalisa kita. Jadi kreativitas ini didapat saat kita dituntut untuk berimajinasi, karena kita kan kalau masuk sasing itu nggak cuma ya masuk, kita juga harus suka yang namanya novel, musik, karya sastra kayak puisi, lalu juga film-film klasik atau film-film modern. Kita juga dituntut untuk suka dengan itu semua. Dan untuk itulah kita jadi kayak diajak untuk berimajinasi. Lalu critical thinking atau pemikiran kritis itu didapat ketika kita diajak untuk menganalisa sebuah karya sastra. Jadi kita kayak apa ya? Kita dikasih nih kayak satu poem atau satu cerpen gitu ya. Nanti kita disuruh untuk menganalisa jalan cerita, tema, plot, alur waktu, background. Nah, itu yang membuat kita jadi kayak berpikir kritis. Terus tentang karakternya juga. Nah, kita juga diajarin English skills. Di sini English skills itu sendiri tuh kayak sejak pertama kali masuk program studi sastra Inggris ini, kita tuh diajarin banget basic-basicnya gitu. Basic-basic untuk berbahasa Inggris. Dari mulai reading, writing, listening, speaking, bahkan pronunciation, itu diajarin benar-benar diajarin dari yang dasar banget. Sampai kita udah lumayan benar-benar kayak lumayan lancar dan fluent, dan kita akan masuk ke bagian menganalisa karya sastra, baik yang itu klasik maupun modern. Kalau analyze sendiri ya emang dari awal kita dari semester 4 kita udah masuk buat menganalisis. Jadi kita menganalisis semua karya sastra yang ada, yang dikasih sama dosen, baik itu novel atau yang cerita pendek. Dan itu benar-benar sih antara sulit tapi seru juga gitu. Apalagi especially kalau kamu benar-benar suka banget sama sastra, apalagi yang suka baca novel, nonton TV, film kayak klasik sastra gitu. Ya ini sastra Inggris ini benar-benar kayak wajib banget buat kalian join jika kalian tuh benar-benar suka ngebaca buku, buat puisi, atau kalian suka nonton film dan dengar musik. Karena rata-rata anak sastra itu benar-benar suka banget sama itu. Lanjut. Jadi sastra Inggris itu sebenarnya apa? Jadi sastra Inggris itu sebenarnya di sastra Inggris kita mempelajari dan menganalisa tentang berbagai karya sastra yang dimulai dari drama, puisi, novel, film, bahkan cerpen. Dan apakah itu relevan dengan dunia modern saat ini? Jadi dalam tempat kerja kita itu sastra Inggris itu benar-benar ngebentuk kita banget pas kita lagi kuliah. Dan dalam dunia modern ini, especially dunia kerja, itu benar-benar kayak berguna banget. Yang pertama aku jelasin tentang problem solving dulu. Problem solving itu cara kita hadapin dilema kompleks, berguna dalam bisnis dan manajemen. Contohnya, salah satu contohnya itu nanti nih saat kalian udah semester 7 apa 8, nah saat pembuatan skripsi itu.
Ini aku nggak coba menakuti kalian ya yang masih muda-muda nih atau adik-adik tingkat nih. Tapi ini aku cuma ngasih tahu aja. Saat kita ngebuat skripsi itu, kita disuruh untuk cari masalah dan selesaiin masalah itu sendiri. So it's kinda like itu ngebentuk kita untuk di dunia kerja, untuk problem solving. Lalu di sini juga di dunia kerja juga sastra Inggris mengajarkan kreativitas, di mana imajinasi cerita dari karya klasik atau modern bakal micu inovasi dalam pekerjaan modern. Contohnya karena kamu banyak baca novel atau nonton film yang klasik atau modern, kamu jadi kayak ngebayangin sebuah ide gitu. Contohnya nih kayak film Iron Man nih, kamu nonton film Iron Man. Nah, pas kamu nonton itu tuh pasti kayak kamu kebayang nih, mengimajinasikan, wah bakal kalau misalnya ada alat-alat teknologi seperti itu dibuat saat ini bakal seperti apa. Contohnya kayak alat yang dibuat terbang sama Iron Man itu ya, aku nggak tahu sih, itu kayak ada di Cina dan dia kayak bisa terbang di atas laut apa di atas ground juga ya. Jadi dia kayak bisa terbang gitu loh. Setelah kamu pakai alat itu kayak terbangnya kayak Iron Man dan dia nempel di tangan kanan dan kiri itu alatnya. Nah itu beneran sih, bener-bener keren banget. Dan kreativitas itu bener-bener kepake banget di dunia modern dan dunia kerja. Karena kamu jadi bisa berinovasi dan terus memikirkan ide-ide yang baru setiap harinya, setiap saatnya sih. Lalu di dunia kerja juga ngajarin leadership lessons. Nah, leadership lessons ini kayak banyak tokoh-tokoh sastra yang memberikan contoh kepemimpinan, moralitas, dan pengambilan keputusan. Nah, salah satu contohnya ini kayak kamu abis baca atau nonton film dan itu kayak main karakter tersebut itu kayak bikin kamu ngerasa kayak wah keren, gue juga pengen kayak gitu, dia itu panutan gue ya. Mungkin bisa diambil contoh kayak karakter Mulan. Kalian tahu Mulan di Disney? Nah itu Mulan adalah salah satu perempuan yang pada masanya itu dia perempuan tapi dia pergi untuk berperang karena ayahnya sakit gitu. Jadi dia menggantikan ayahnya untuk berperang. Dia pura-pura jadi cowok. Dari situ kita juga kayak bisa belajar buat jadi apa ya, strong woman, cewek yang kuat, mandiri. Terus abis itu kayak yang apa ya, setara dengan laki-laki gitu. Cewek ternyata bisa setara sama laki-laki. Nggak cuman kerjaannya kayak cewek yang halus-halus saja, tapi cewek juga bisa melakukan hal-hal yang kayak berat dan kasar juga. Itu kalau kegunaannya leadership lessons, karena itu memberikan kita wawasan untuk berleadership, memimpin. Terus abis itu di dunia modern ini itu juga kayak di dunia modern ini itu juga kayak ngebantu buat awareness, personal growth, dan digital connection. Kalau digital connection sendiri itu sastra klasik tetap hidup lewat film, medsos, dan juga adaptasi modern. Contohnya kalau lewat film atau medsos itu kayak apa ya? Jadi karya sastra itu jadi kayak banyak diisukan dan dibicarakan melalui media sosial. Dan salah satu contoh adaptasi modernnya itu mungkin dari karya sastra klasik di novel, dan kemudian mereka akan
ngebuat itu jadi film gitu. Jadi teradaptasi. Oke, next. Jadi ada values dan lessons of literature. Jadi ini adalah nilai dan pelajaran yang bisa diambil dari sastra. Well, kalau untuk sastra sendiri, kita juga kayak mempelajari, ada yang diambil gitu dari nilai-nilainya dan value-value-nya dari karya sastra itu dan sastra. Beberapa diantaranya yang bisa kita pelajari itu critical thinking. Karena saat kita membaca karya sastra, itu kayak ngajarin kita buat menganalisis, menginterpretasi, dan pikiran kita tuh jadi kritis gitu. Kita jadi bertumbuh, kita jadi kayak ditajemin gitu. Yang tadinya kita tumpul kayak yang sulit untuk pokoknya kayak lebih sulit untuk memahami, tapi dengan kita mempelajari sastra, kita jadi lebih tajam. Kita ngelihat baca buku, kayak misalnya nih kita baca buku, kita nggak cuman baca aja, tapi kita di dalamnya juga kayak bisa kita bisa kayak tahu apa gitu isi dari bacaan yang kita baca. Kita juga bisa memahami lebih dalam tentang karakternya mungkin, tentang plot, temanya, terus topik apa yang dibicarakan dalam buku tersebut. Dan sastra juga mengajarkan tentang empati dan juga human values, di mana cerita karya sastra itu membantu kita agar kita bisa kayak respect dengan pandangan orang. Terus hal tersebut membuat kita jadi kayak mudah untuk bekerja sama dalam tim. Karena saat kita belajar nanti karya sastra, ini untuk teman-teman yang ada di Sasing, saat semester 4 atau 5, kita tuh udah mulai ada nganalisis dan secara berkelompok gitu. Semester 4, 5, 6 atau 7 gitu. 4, 5 atau 6 deh. Nah, kita udah ada kayak kelompokan gitu loh. Jadi kayak kita dikasih satu buah karya sastra. Nah, kita disuruh nih buat presentasi tentang sebuah apa yang bisa diambil dari karya sastra itu gitu. Dan itu berkelompok. Dan kamu tuh harus kayak bisa melihat perspektif orang lain, dan kamu jadi kayak, wah, kamu tuh nambah insight juga deh. Karena kamu tuh jadi kayak nggak egosentrisme, kayak lebih mikirin diri kamu sendiri. Tapi kamu juga kayak respect dan turut kamu nge-value orang lain lah istilahnya. Kayak kamu tuh kayak nggak jadi kalau ada orang lain yang ngasih pendapat, kamu bisa kayak nerima gitu. Terus habis itu kalian bisa kayak gabungin pendapat kalian dan membuat sebuah ini baru. Jadi kayak ini benar-benar ngajarin banget tentang empati dan human values banget sastra itu. Dan ini kepake pas nanti kamu kerja, karena saat kamu kerja, kamu juga kayak kerjanya gak bakal sendirian aja. Kamu kadang ntar ditempatin bersama orang lain. Dan itu kamu juga jadinya bisa ya belajar juga sih buat respect dengan orang lain dan menerima pendapat orang lain. Nelly, mohon maaf, waktunya 3 menit lagi ya. Oke, sir. Siap. Oke. Lalu kemudian communication skills. Jadi di communication skills ini ya kamu juga saat masuk ke sastra,
bisa membuat sebuah struktur bahasa, tata bahasa yang baik dan kayak indah gitu. Jadi itu juga nge-upgrade diri kamu untuk lebih baik dalam berbicara dan juga menulis. Jadi advice aku untuk teman-teman sekalian yang mau bekerja dan mau juga masuk ke Sasing, pertama itu pilih apa yang kamu bisa dan kamu jagoin gitu. Lalu kemudian kamu terus belajar dan tingkatkan skill tersebut, dapatkan koneksi, buatlah portofolio terbaikmu, dan bekerjalah dengan apa yang udah kamu pelajari gitu. Bekerja sesuai dengan apa yang kamu pelajari. Yang terakhir, kamu jangan pernah lupa untuk berdoa. Penutupnya simple aja, English literature itu is a timeless influence. Karena English literature itu nggak hanya di masa lampau, tapi itu juga guide buat masa depan kamu. Sekian dan terima kasih. Ya. Thank you teman-teman. Nah, luar biasa sekali Meli. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Ya, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang sastra, kuliah sastra Inggris itu nggak hanya belajar tentang sastra aja. Ya, kita mulai dari bahasanya dulu, karena sastra itu kan produk dari bahasa. Tanpa bahasa sulit akan ada sastra. Jadi kita perkuat dari bahasa Inggrisnya, kemudian kita lanjut ke sastranya. Nah, dari situlah lewat mata kuliah seperti prosa, puisi, drama, teman-teman membuat kajian-kajian, apresiasi, dan itu nanti akan tertransfer ya. Jadi dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki, membuat kajian analitis tentang drama atau prosa, cerpen, puisi, kita mempertanyakan ya makna tersembunyi, makna tersirat, kita berpikir tentang ideologi. Nah, itu nantinya akan kepakai juga waktu di dunia kerja. Betul. Iya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman, kalau kita pikir-pikir ya, kenapa kemajuan teknologi itu bisa tercipta ya, itu kan sebetulnya berkat sastrawan ya. Jadi kalau kita ingat Jules Verne ini pernah menulis novel tentang